Seorang pemimpin harus berhenti terlalu cepat memberikan solusi dan mulai mendengarkan dengan lebih baik. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku The Advice Trap karya Michael Bunga Steiner. Sebagai informasi, podcast Sikutu Buku sekarang bergabung dengan Podcast Network Asia dan Podmetrics loh. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buku ini membahas bagaimana cara memberikan saran yang benar. Seringkali kita terlalu cepat memberikan saran, tapi malah saran yang kita berikan salah. Entah karena kita tidak menjawab akar permasalahan yang tepat atau kita terlalu cepat mengambil kesimpulan. Michael menyebut hal ini sebagai monster yang ada di dalam diri setiap orang dan menghambat orang tersebut dalam memberikan saran yang tepat. Dengan mendengar yang mendalam, kita justru bisa bersama orang tersebut mencari akar permasalahan dan tanpa kita sadari, kita telah mencapai jawaban terbaik. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, berpikir sebelum memberikan saran. Semakin kita dewasa, rasa penasaran kita semakin menurun. Hal ini mungkin disebabkan ketika kita beranjak dewasa, kita dihargai ketika mampu memberikan jawaban atau berbicara seperti seorang ahli. Namun yang seharusnya didorong adalah bagaimana bertanya hal yang tepat. Ini yang perlahan buat rasa penasaran kita menurun. Padahal dunia yang kompleks saat ini, rasa penasaran itu sangat penting. Kita tidak perlu berusaha menjadi orang yang paling tahu dan mulai menyadari keterbatasan kita dalam berpikir. Justru, ketika kita menjadi orang yang serba tahu, mungkin kita sedang dalam Dunning-Kruger effect. Ini merupakan fenomena dalam psikologi yang dapat didefinisikan sebagai bias kognitif di mana seorang keliru menilai kemampuan yang dimiliki diri sendiri. Mereka merasa lebih pintar dan lebih tahu daripada orang lain. Padahal kenyataan justru sebaliknya. Kita bisa menggunakan kembali rasa penasaran untuk mulai memahami sebuah masalah dengan lebih baik. Tinggalkan pemikiran kalau kamu merupakan orang yang ahli. Namun mundur 1 langkah dan mulai melihat sebuah masalah dari perspektif baru dengan rasa penasaran yang tinggi. Tahan dirimu untuk memberikan jawaban ketika ada orang yang bertanya dan hanya menjawab di waktu yang tepat. Coba bayangkan situasi seperti ini. Tim kamu datang untuk memberi nasihat atas permasalahan yang sedang dihadapinya. Situasinya terdengar begitu kompleks dan disertai banyak penjelasan teknis yang kamu sendiri tidak begitu paham. Lalu, setelah mendengar dia bicara, kamu langsung punya ide harus seperti apa. Ini adalah pola yang berbahaya. Perlu dipahami, kadang ketika seorang datang meminta nasihat, masalah yang diungkapkan bukan masalah yang sebenarnya, namun hanya gejala. Tapi, jika kamu tidak menggali lebih lanjut dan memilih buru-buru menjawab, hal ini bisa berbahaya karena kamu menjawab pertanyaan yang salah. Perlu diingat, hal ini bukan berarti kamu tidak boleh memberikan saran apapun. Sebagai seorang pemimpin, tentu saja tim kamu kadang meminta arahan dari kamu. Namun, kamu mungkin tidak memiliki semua jawaban dan itu sah-sah saja. Melalui proses tukar pikiran dan diskusi, kamu dan tim kamu mungkin justru menemukan solusi terbaik. Selain itu, proses ini akan membantu tim kamu agar tidak terlalu bergantung pada dirimu dan bisa bekerja secara mandiri tanpa perlu supervisi terus-menerus. Kedua, 3 monster di dalam diri. Apakah ada orang yang sering meminta saran dari kamu? Apakah kamu selalu menjadi orang yang harus punya semua jawaban? Jika iya, kamu mungkin saja terjebak dalam perangkap si pemberi saran. Kamu merasakan kalau dirimu adalah bagian penting dari masyarakat atau sebuah tim. Semua orang selalu pergi kepadamu jika mereka menemukan masalah. Michael menjelaskan 3 monster dalam diri seseorang saat memberikan saran, yaitu Tell It Advice Monster, Save It Advice Monster, dan Control It Monster. Tell It Advice Monster adalah kondisi di mana kamu merasa kalau kamu wajib menjawab setiap pertanyaan yang muncul. Tanpa kamu sadari, kamu akan melihat dirimu sebagai orang yang paling pintar atau paling bijak. Ini adalah kondisi yang berbahaya. Bayangkan kalau kamu merupakan sebuah pemimpin dari sebuah tim dan setiap ada masalah, kamu selalu buru-buru mengeluarkan ide. Tentu saja hal ini akan merusak kinerja sebuah tim dan menghancurkan kreativitas. Pastinya anggota tim kamu setuju, toh kamu bosnya. Tidak mungkin mereka bilang tidak. Inilah yang membuat tim tersebut menjadi buruk, karena ide yang kamu telurkan belum tentu merupakan ide terbaik. Kedua, Save It Advice Monster.
Kamu merasa kalau tugas kamu sebagai seorang pemimpin untuk memastikan tidak ada masalah apapun. Tugas kamu adalah menyelamatkan semua orang. Dalam jangka pendek, hal ini terlihat baik dan kamu seakan merupakan pahlawan. Kamu terlihat sebagai orang yang peduli dengan tim dan perusahaan. Namun dalam jangka panjang, hal ini bisa berdampak buruk. Lama-kelamaan, kamu akan menjadi lelah dan berusaha untuk menyelamatkan segalanya. Di sisi lain, orang lain bisa saja bekerja tanpa punya tanggung jawab. Toh mereka berpikir kalau kamu pasti akan menyelamatkan mereka. Ketiga, control it advice monster. Kamu merasa kalau kamu harus punya kendali pada setiap aspek. Jika kamu mendelegasikan sebuah pekerjaan, maka akan terjadi bencana. Kurangnya rasa percaya akan menjadi dasar kamu merasa kalau orang lain tidak bisa mengerjakan sebaik dirimu. Dalam jangka panjang, kondisi ini akan membuat perusahaan tidak bisa berkembang dengan maksimal. Ketiga, cara memberikan saran yang tepat. Ketika menghadapi sebuah masalah, seorang pemimpin harus melihatnya dari dua sisi, jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, kamu dan anggota tim harus bisa menemukan solusi terbaik. Hal ini hanya bisa dicapai melalui banyak tukar pikiran, bukan hanya berasal dari ide kamu seorang. Sedangkan dalam jangka panjang, seorang pemimpin harus bisa menciptakan sebuah tim yang kreatif, percaya diri, dan mampu bekerja secara independen. Hal ini hanya bisa tercapai apabila seorang pemimpin bersedia untuk diam sejenak ketika ada masalah muncul, mendengarkan secara mendalam, dan menggali lebih jauh soal masalah yang sebenarnya. Contohnya begini, ketika anggota tim kamu datang bawa masalah, jangan terburu-buru untuk menjawab. Diam dulu dan dengarkan apa yang dia katakan. Coba tanya lagi, terus apa lagi? Menurut kamu, tantangan lain apa yang kamu hadapi? Cara ini akan berusaha menggali akar masalahnya. Selanjutnya, kamu bisa tanyakan lagi apa yang kamu mau. Nantinya orang tersebut akan mulai berpikir dan memberikan solusi yang berasal dari dirinya sendiri. Barulah kamu tawarkan apa yang bisa saya bantu. Namun perlu diingat, kamu bukanlah superhero dan bertugas menyelesaikan masalah. Tugas kamu adalah membimbing anggota tim kamu, bukan berusaha menyelesaikan semua masalahnya. Setelah selesai diskusi, jangan lupa tanyakan pelajaran penting apa yang kamu ambil dari sesi diskusi tersebut. Pembelajaran itu tidak hanya terjadi ketika kamu memberikan solusi dari sebuah masalah, namun yang jauh lebih penting, proses berpikir itu sendiri. Terlalu cepat memberikan saran bisa berbahaya. Mungkin saja kita menjawab pertanyaan yang salah atau bahkan saran yang kita berikan tidak bermanfaat. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.